firman Tuhan, saya kasih tema pekerjaan baik gitu ya. Kita buka sama-sama yuk di Titus 3. Biasanya kalau anak muda itu dengar kata pekerjaan tuh rasanya gimana gitu ya. Tapi suka nggak suka, anak muda nggak boleh nganggur pasti ya. Jadi jangan alergi dengan kata pekerjaan, apalagi kalau ini adalah pekerjaan baik ya yang dari Tuhan. Kita baca nanti dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita akan belajar, saya juga waktu baca ayat ini saya tuh kayak tertarik gitu ya. Kenapa sih kata pekerjaan baik di pasal ini tuh sampai disebutkan 3 kali gitu ya. Pasti Tuhan punya rencana ya. Kita lihat dulu ayat yang pertama, dikatakan ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Sampai di sana dulu. Jadi ini backgroundnya, Paulus itu nulis surat kepada Titus di kota Kreta. Nasihat Paulus tuh indah banget. Karena begitu spesifik, ada kepada orang tua, ada kepada suami-suami, ada kepada istilahnya wanita-wanita, lelaki yang tua, wanita yang tua, bahkan kepada orang muda sampai kepada hamba-hamba gitu ya. Detail sekali nasihatnya Paulus lewat Titus. Nah yang pesan yang di ayat ini itu adalah pesan-pesan penutup. Jadi seperti rangkumannya atau kesimpulannya. Nah di sini Paulus menekankan tentang yang namanya pekerjaan baik. Nah yang di ayat yang pertama tadi dikatakan ingatkanlah mereka, yaitu jemaat yang ada di Kreta ini. Mereka tuh sudah terima Tuhan Yesus nih ceritanya, sudah percaya Tuhan Yesus. Mereka diingatkan supaya mereka itu tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Terus ada komanya dikatakan taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu kita nggak menemukan definisinya memang, tapi paling enggak itu adalah begini loh. Apa yang kita kerjakan setelah kita menerima keselamatan haruslah merupakan sebuah pekerjaan yang baik. Jadi bukan ngomong soal pekerjaan halal atau tidak halal. Pastilah kalau yang sudah tidak halal namanya tidak baik gitu ya. Tapi kalau pekerjaan baik, itu nanti kita akan temukan ternyata di balik kata pekerjaan baik, efeknya buat kita itu melebihi cuman sekedar begini loh. Kerja, biasanya ya kalau orang dunia tuh kerja pasti hubungannya sama income gitu ya. Nah tapi kalau di dalam Tuhan ada buah yang lebih tinggi nilainya, yang bukan cuma sekedar income. Jadi berharganya sesuatu itu tidak selalu dinilai dengan uang gitu ya. Jadi kalau kita ngomong pekerjaan baik, kita lihat dulu satu-satu. Apa sih dampaknya kalau kita itu mengejar, melakukan pekerjaan baik di hidup kita. Intinya jadi anak Tuhan gak boleh nganggur, sepakat dulu. Karena kalau anak Tuhan nganggur, jebakan-jebakannya tuh banyak banget. Iblis tuh paling rajin nabur ide-ide kreatif dalam dosa. Iblis tuh paling rajin menarik perhatian kita itu supaya kita tuh sibuknya bukan dengan hal-hal yang membangun. Justru malah hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tadi di ibadah teens sedikit aja saya jelaskan soal Injil itu ternyata bukan cuman menyelamatkan kita. Tapi Injil itu ternyata juga melatih kita. Dikatakan ia mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi gitu ya. Jadi Injil itu aktif di hidup kita. Setelah kita terima Injil, hidup kita tuh gak akan bisa pasif. Anak Tuhan tuh gak mungkin pasif, gak mungkin. Pasti ada pekerjaan baik yang jadi rencana Tuhan buat setiap kita untuk kita lakukan. Pekerjaan baik ini kita perlu temukan dengan sengaja, kita perlu masukkan diri kita di dalamnya. Apakah itu pekerjaan baik? Ya, bisa jadi memang kita sedang bekerja. Tapi belum tentu pekerjaan kita tuh jadi pekerjaan baik. Belum tentu. Ataupun kita bukan bekerja yang menghasilkan uang, tapi kita melayani. Melayani itu pun adalah pekerjaan baik. Jadi kalau kita ngomong pekerjaan baik, jangan langsung kayak kerja di PT apa gitu ya. Penghasilan, jangan ke situ ya arahnya ya. Pokoknya segala sesuatu, kesibukan orang percaya, kita mau itu disebut sebagai pekerjaan baik. Kesibukan orang percaya yang bukan
bahkan menjauhkan orang percaya dari rencana Tuhan, itulah pekerjaan baik. Kita lihat ya, dampak pekerjaan baik di hidup kita itu apa? Yang pertama, dengan kita melakukan pekerjaan baik, kita itu belajar untuk tunduk dan taat pada otoritas. Karena itu di pasal yang tadi, ayat yang pertama itu, Paulus itu langsung nyinggungnya gini, kamu harus siap ya, supaya kamu bisa taat dan siap melakukan pekerjaan baik. Dikatakan apa? Kamu tunduk ya sama pemerintah dan orang-orang berkuasa. Ini bukan ngomong peraturan pemerintah kota gitu ya. Orang muda perlu belajar mengenali otoritas. Orang muda perlu belajar menaruh dirinya, jangan buru-buru kepengen jadi the ruler. Jangan buru-buru pengen jadi pemimpin. Jadilah follower yang baik dulu. Masa muda adalah masa terbaik melatih penundukan diri. Bagus, anak muda belajar tidak memberontak kepada figur otoritas pertama orang tua. Anak muda belajar untuk menjawab orang tua sejengkel apapun, tetap dengan sopan santun. Karena disitulah Tuhan sedang mempersiapkan kita melakukan pekerjaan baik. Dimulai dari mengenali otoritas dan belajar menundukkan diri under authority. Belajarnya di mana yang terbaik? Di rumah. Seburuk apapun orang tua yang kita punya. Kalau anak kecil, kalau taat sama orang tua itu, mereka takut gak dapat uang jajan. Tapi kalau Anda, bisa jadi Anda sudah punya income sendiri. Anda memilih tetap respect dan tunduk karena Anda tahu orang tua punya otoritas atas kehidupan kita. Hanya dengan cara itu guys, kita disiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Sehingga waktu kita bekerja, tidak akan keluar dari hati yang ingin membuktikan diri. Sehingga kalau kita mulai meniti karir nanti satu waktu, itu bukan untuk buktikan ke papa mama I'm better than my sister, I'm better than my brother. Bukan, atau bahkan mungkin Anda terluka dengan perkataan papa mama, terus Anda berkata satu hari aku akan lebih sukses dari mama, aku akan lebih sukses dari papa. Hati-hati, firman Tuhan ajarkan. Sebelum kita lakukan pekerjaan baik, untuk kita lakukan pekerjaan baik, belajar submit to the authority. Belajar submit, mungkin di keluarga sudah bisa sama papa mama. Kita nyemplung tuh dalam sebuah komunitas rohani. Kita punya di situ yang namanya pemimpin rohani. Belajar untuk mengenali otoritas pemimpin rohani di dalam kelompok CG. Itu akan menjadi sebuah modal yang disebut pertama kali untuk sebelum kita melakukan pekerjaan baik. Dengarkan pemimpin rohani. Kadangkala dengarkan pemimpin rohani itu lebih sulit. Kenapa? Ini siapa sih orang ini? Kok gua gak boleh pacaran? Mama juga bukan, aku juga gak dikuliah sama dia. Dia bilang, jangan dulu ya, kuliah dulu. Enak aja, nanti kalau gak jalan sama ini terus gue jomblo forever gimana? Berani tanggung jawab. Nah ya, belajar dengar. Itu modal. Modal untuk kita disiapkan oleh Tuhan melakukan pekerjaan baik. Submit. Kalau kita punya problem di area ini, kalau kita punya problem under authority, minta sama Tuhan bereskan dari sekarang. Sebelum Anda dibawa Tuhan naik guys. Sebelum Anda dibawa Tuhan jadi pemimpin. Waktu Anda belajar jadi follower yang baik. Jadi anak rohani yang baik. Waktu Anda jadi pemimpin rohani, maka kepemimpinan Anda akan menjadi sebuah pekerjaan yang baik di mata Tuhan. Amin. Hello leaders. Anda adalah pemimpin. Setiap Anda itu pasti jadi pemimpin. Walaupun sekarang, saya masih member di CG. Saya masih orang baru. Di keluarga juga anak paling kecil. Gak apa-apa. Belajar mengenali otoritas. Belajar menghargai orang-orang yang Tuhan taruh untuk melindungi kita, menjagai kita, berbicara dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau kita menjadi taat dan siap untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Ya,
Nah, di ayat yang berikutnya itu sangat gampang, tidak perlu dijelaskan. Dari ayat 2 sampai ayat yang ke-7 itu menjelaskan dengan gamblang, contohnya apa? Misalnya, jangan memfitnah, jangan bertengkar ya. Jangan hendaklah mereka selalu ramah, bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Kadangkala kalau kita itu tunduk sama otoritas, respect, kita bisa bicara sopan. Tapi waktu kita bisa respect dan gini, ini mungkin agak sulit, sebentar tolong perhatikan yang ini ya. Kadangkala gini, kita punya pemimpin. Kalau sama pemimpin, kita bisa sopan dan baik. Tapi kepada orang yang sama-sama dipimpin oleh pemimpin itu, sesama orang yang dipimpin, disitulah ujian kita juga. Kita itu respect dengan otoritas pemimpin kita, termasuk dengan cara kita bersikap baik kepada sesama timnya. Bukan cuman respect sama pemimpinnya, percaya ya, kadang ya gampang respect sama pemimpin. Gampang berkata-kata baik kepada pemimpin. Tapi kepada sesama tim atau bahkan yang lebih rendah mungkin posisinya, kita panitia apa, divisinya kita, dia anggotanya. Percayalah, di situ ujiannya. Kalau kita benar-benar menghargai otoritas pemimpin, maka kita akan memperlakukan semua orang yang ada di bawah kepemimpinan orang ini dengan baik pula. Kita tidak akan pandang bulu. Amin. Makanya ayat yang pertama tadi dengan ayat yang kedua ini relate. Makanya dibilang jangan bertengkar, bersikap ramahlah, bersikap lembutlah. Bukan kepada otoritas, tapi kepada sesama. Amin. Jangan sampai ya kita baiknya sama coach doang, sama TL, sama gembala doang. Tapi sama sesama anggota, judesnya minta ampun. Jangan. Saya percaya itu gak ada di sini. Itu adanya di sana yang lain. Bukan di Army of God. Ya, kita belajar itu jelas banget. Kenapa? Tuhan ingatkan kita gini loh guys di ayat 3. Kita dulu itu jahil, gak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu, keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Itu adalah cara-cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi sesudah kita menerima kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkannya oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ini tuh sebenarnya adalah ayat inti dari teologi keselamatan. Ya, jadi kita diselamatkan tuh bukan karena perbuatan baik, tapi oleh kasih karunia Tuhan. Lewat apa? Lewat baptisan. Dan lewat Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus di hidup kita ya. Jadi setelah diselamatkan jangan lupa baptis dan langsung ikuti tuntunan Roh Kudus. Apa hubungannya? Itu yang akan membuat kita itu siap untuk melakukan pekerjaan baik. Tanpa itu semua, jangan-jangan pekerjaan kita itu malah merusak, bukan membangun. Selalu ingat, saya orang berdosa yang sudah diselamatkan. Makanya kita tuh bisa lebih graceful sama orang. Waktu orang bikin salah, kita tuh bisa lebih mudah untuk memaafkan. Bisa lebih mudah untuk menerima kelemahan orang. Itu juga bagian yang dimana Tuhan tuh ingatin kita. Kita tidak akan bisa lakukan perbuatan baik kalau kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Saya pernah ditegur oleh pemimpin saya waktu itu. Saya pernah crash dengan sesama pelayan Tuhan yang levelnya sama. Kalau sama pemimpin jarang berani crash ya. Tapi kalau dengan sesama tuh kita bisa protes. Saya enggak bisa. Saya sudah lakukan yang terbaik. Dia itu kurang baik gitu ya. Terus pemimpin saya waktu itu dengan tegas bilang gini. Oh, jadi kamu merasa dirimu lebih baik ya? Terus saya dalam hati kayak, iya ya, aku merasa diriku lebih baik. Dengan saya lapor kesalahan dia gitu ya. Waktu itu saya lupa, saya juga produk kasih karunia.
Pertanyaan, oh jadi kamu merasa lebih baik ya? Hei, kita tidak lebih baik dari siapapun. Kita ini baik karena Tuhan yang bikin kita baik. Makanya kita tuh siap loh untuk lakukan pekerjaan baik itu bersama-sama. Gak ada one man show. Setuju? Satu CG, gak ada satu orang yang jadi pemenang jiwa, yang lain cuma supporter. Semua pekerjaan baik itu adalah untuk semua orang. Semua kita punya privilege untuk melakukan pekerjaan baik itu bersama-sama. Gak ada satu orang yang dibilang imanmu belum seberapa, kamu diem aja. Gak ada. Semua kita sama. Gak ada satupun yang merasa, I'm better than her, I'm better than him. Dicita sama surga nanti ya. Gak boleh. Gitu ya, itu jelas banget. Nah terus kita lihat lagi ayat selanjutnya ya, ayat 8. Perkataan ini benar. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ayat selanjutnya. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ya sampai situ aja. Lihat ya, dikatakan ditekankan lagi. Harus benar-benar sampai diyakinkan, dikuatkan. Supaya apa? Orang yang sudah percaya itu sungguh-sungguh berusaha. Jadi yang namanya pekerjaan baik itu bukannya tanpa usaha. Itu bukan otomatis terjadi. Ya karena aku udah pelayanan otomatis aku tuh udah masuk dalam pekerjaan baik. Belum tentu. Orang yang melayani kalau dia cuman rutinitas, jangan-jangan dia sibuk melayani tapi dia tidak lagi melakukan pekerjaan baik. Karena apa? Pekerjaan baik yang sebenarnya yang firman Tuhan tadi katakan itu perlu diperjuangkan. Waktu kita mau melakukannya tuh dikatakan sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Kalau pelayanan kita sudah tidak lagi disertai pengorbanan, maka itu bukan lagi pekerjaan baik. Kalau pelayanan kita sudah tidak lagi disertai dengan usaha, maka itu bukan lagi pekerjaan baik. Saya tadi diberkati, saya ketemu kakak Eagle Kids sebelum ibadah teens. Dia berbinar-binar datang gitu ya, 2 orang. Kak, 2 minggu ini terjadi perubahan. Dia bilang, anak-anak super trooper itu yang biasanya rame, mulai bisa menyembah. Tenang di hadirat Tuhan menyembah. Saya dengarnya senang. Tapi yang bikin saya senang lagi dia bilang gini, yang di ibadah sore itu ada struggle, ada 1-2 anak yang mungkin ya di sini tidak pernah terjadi ya. Tak kasih bocoran dikit. Anak Eagle Kids itu ada loh yang suka jalan dari bawahnya kolong-kolong kursi ini loh. Muter gitu. Itu terjadi ya. Kapan-kapan main ya, lay. Nah, terus dia bilang gini, kakaknya itu kak puasa untuk pelayanan hari ini, dan hari ini tuh anak yang itu bisa lebih diem. Saya tuh seperti tak gitu loh. Kapan ya terakhir puasa untuk anak yang lari-lari di kolong-kolong kursi? Kalau pelayanan kita sudah tidak disertai lagi dengan usaha sungguh-sungguh melakukannya, jangan-jangan itu sudah menjadi sebuah rutinitas biasa. Sudah bukan lagi menjadi sebuah pekerjaan baik. Saya sendiri diingatkan, iya ya Tuhan, udah puluhan tahun saya melayani. Pengen kembali lagi berusaha melakukan pekerjaan baik. Bukan karena sudah expert, udah pinter, udah biasa melayani. Tapi mengusahakannya lagi, memperjuangkannya lagi. Dan efeknya apa kalau kita memperjuangkan pekerjaan baik ini? Yang di ayat selanjutnya tadi itu loh, kita itu tidak akan terjebak dalam persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak penting dan tidak esensi. Kita akan menghindari persoalan yang dicari-cari orang. Kita tuh akan menghindari gitu ya, percekcokan, debat-debat yang tidak perlu. Dengar ya, kalau sebuah gereja
isinya cuman ngomongin doktrin, debat sana sini mana yang benar, saya bisa jamin itu gereja pasti gak bergerak jangkau jiwa. Karena kalau kita ini sibuk jangkau jiwa, wes gak peduli kamu tuh benderanya apa. Saya pokoknya pakai keselamatan pakai cara ini, saya baptisnya cara ini, cara itu. Kita gak mikir itu. Kita mikir gini, kamu benderanya itu, aku benderanya ini, kita maju sama-sama. Yang penting jiwa-jiwa diselamatkan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak usah bingung, gak akan bingung dengan metodenya. Makanya di sini dibilangin di ayat selanjutnya apa? Bidat yang sudah kau nasihati, dia gak mau dengar, udah. We are too busy untuk urusin hal-hal yang tidak berguna. Pekerjaan baik kalau kita perjuangan dengan sungguh-sungguh akan meluputkan kita dari hal sia-sia. Berarti dengan kita melakukan pekerjaan baik, hidup kita akan diisi dengan hal-hal yang berguna dan berarti. Sesuatu yang penting dan benar-benar berarti. Useful, berguna. Dulu tuh ada meme ya, saya geli sih bacanya. Waktu zaman COVID itu loh, saya gak tahu, pasti ini yang buat anak muda sih. Dia bilang gini, tetaplah hidup walaupun tak berguna. Enggak. Kalau kalian enggak ya, kalian itu harus tetap hidup karena kalian itu berguna gitu ya. Balik dah untuk kerajaan surga gitu ya. Mungkin keluarga belum, kadang keluarga tuh pandang kita sebelah mata gitu ya. Karena keluarga tuh udah tahu kita jeleknya gimana. Tapi kabar baiknya, teman-teman kampusmu enggak tahu kok kejelekanmu. Jadi kamu bisa tetap confident, berguna ya. Amin. Paling sebel ya kalau teman kuliah ketemu orang tua ya, gak enak rasanya ya. Ya udah, apa tadi? Jadi kita itu diluputkan. Kita tuh akan mengisi hidup kita, dengar ya. Kalau kita tuh sibuk untuk memperjuangkan pekerjaan baik, hidup kita itu akan diisi dengan hal-hal yang baik dan berguna. Kita lihat satu contoh. 1 Timotius 5 ayat 10 dan 13 itu ada pemilihan, pembagian makanan. Memang contohnya ini kurang relevan, tapi poinnya relevan. Jadi waktu itu tuh si Paulus itu kasih kriteria janda mana yang perlu dikasih pembagian makanan. Yaitu apa? Janda-janda yang bla 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 ayat 10 dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Oke, di situ dikatakan begini, seperti mengasuh anak, ya kan? Memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Paling tidak kita jadi dapat gambaran. Pekerjaan baik itu ternyata bukan tentang diri kita loh. Pekerjaan baik itu ternyata tentang meringankan orang lain atau memberikan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, dikatakan begini, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tapi berbuat baiknya tuh bukan supaya janda ini jadi janda kembang gitu ya, biar banyak yang mau nikahin dia, bukan. Ini konteksnya waktu itu mereka memberitakan Injil guys. Jadi perbuatan baik kita ujungnya harus Injil. Ya, nah lawannya adalah begini, intinya gini, jangan pilih yang ini, yaitu yang ayat 13 apa? Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas aja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah ini loh, kalau orang itu tidak sibuk melakukan pekerjaan baik, maka yang dilakukan adalah keluar masuk Instagram orang. Rebahan malas-malasan, ngurusin pakaian orang. Rumahnya dia udah gak jadian lagi sama situ ya. Dia kok bisa jadian sama situ ya. Hati-hati. Zaman itu janda-janda begitu keluar masuk orang, rumah orang, bermalas-malasan. Anak muda, hati-hati ya. Apa yang Anda prioritaskan di hidup Anda? Ada gak perjuangan baik, pekerjaan baik yang Anda perjuangkan? Kalau gak ada, you will be trapped doing something like this widow. Bermalas-malasan. Maaf ya, saya tuh lupa cari arti kata meleter tuh apa. So I don't know the meaning ya. Meleter tuh apa, I don't know. Ada yang tahu? Mungkin ya,
Mungkin kayak cari perhatian gitu mungkin ya. Mungkin. Dan mencampuri urusan yang bukan urusannya. Hati-hati. Ayo berjuang, lakukan pekerjaan baik ya. Nah, kemudian dikatakan begini, itu tadi ayat yang ke-10 sampai ke-13 itu kita lompati aja ya, itu nasihat-nasihat. Terus ayat yang terakhir di ayat 14 dikatakan begini, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, keperluan hidup yang pokok, dan supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Hei, Paulus ini bukan orang tua yang lupa. Bukan orang yang suka mengulang-ulang sesuatu kalau enggak ada pentingnya. Di penutupnya ini sekali lagi dibilang, biarlah orang-orang kita, artinya apa? Saudara-saudara seiman kita itu belajar melakukan pekerjaan yang baik. Loh, tadi sudah dibilang suruh taat dan siap melakukan pekerjaan baik. Yang kedua dibilang supaya berusaha sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Kok yang terakhirnya dibilang belajar lagi melakukan pekerjaan yang baik? Mungkin kita lebih ngerti kalau kita lihat versi bahasa Inggrisnya. Ternyata dalam bahasa Inggris dikatakan begini. And let our people also learn to maintain good works. Artinya bukan cuma berhenti melakukannya karena pas memang bisa. Sungguh-sungguhnya tuh cuma di musim tertentu. Tapi maintain it. Maintain itu apa? Menjaga dengan rajin supaya itu terus menerus berlangsung. Pekerjaan baik itu nggak bisa cuma musiman. Lagi musim nganggur, ya udah pekerjaan baik. Kalau lagi musim sibuk, nggak ada pekerjaan baik yang dilakukan. Nggak gitu. Firman Tuhan itu bilang maintain a good works. Artinya sebuah kestabilan antusiasme. Kestabilan sebuah gairah untuk melakukan pekerjaan baik. Dan bagus banget loh artinya dibilang gini ya. To meet urgent needs. That they may not be unfruitful. Jadi dibilangnya itu bukan cuma segala gini, ya udah kamu kerja supaya kebutuhan pokokmu, kamu bisa makan, beli pakaian, ada tempat tinggal. Bukan, ternyata bukan cuma kebutuhan, tapi urgent needs. Sekarang ini ya, kalau kita mau jujur, kebutuhan urgent manusia itu bukan lagi makanan. Kebutuhan urgent manusia itu bukan lagi pakaian. Apalagi untuk kita yang sekarang ini loh. Kalau kita bekerja dengan baik, kalau kita masuk melibatkan diri kita dalam pekerjaan baik, yang dimana kita melatih diri kita penuh dengan otoritas, dimana kita itu sungguh-sungguh memperjuangkannya, dimana kita tuh sungguh-sungguh need to maintain it, dikatakan to meet an urgent needs. Sekarang saya tanya, what is the urgent needs? Sebuah kebutuhan yang begitu mendesak sekarang ini tuh apa? Pikirkan baik-baik. Apakah makanan? Apakah kita bekerja supaya kita bisa kasih keluarga kita makan? Mungkin iya. Saya tidak mengecilkan ya kalau ada Anda yang bekerja demi keluarga, demi adik bisa sekolah. Lanjutkan, Tuhan menyertai dan memberkati Anda. Saya tidak mengecilkan itu. Tapi kalau kita mau benar-benar jujur, what is the urgent needs of the people now? Apa? Injil. Yesus. Bisa enggak kita itu memperjuangkan pekerjaan baik kita? Not for the sake of our success. Not for the sake of our popularity. But for the sake of the gospel. Maka di sana dikatakan maka hidup kita itu tidak akan unproductive. Maka hidup kita itu tidak akan menjadi hidup yang mandul. Tapi hidup kita itu akan antusias. Hidup kita itu akan kaya. Ini penting untuk anak muda. Apa yang menjadi your priority recently? Is it your me time? Is it your problem? You put your problem on the first list. Seolah-olah Anda berkata begini, kalau masalahku ini selesai baru aku akan lakukan pekerjaan baik.
Dengarkan, masukkan diri Anda, volunteer yourself di dalam kerajaan Tuhan. Dahulukan pekerjaannya, dahulukan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Karena ada satu ayat bilang begini ya, karena kita ini buatan Allah, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini diciptakan Allah itu sudah cukup pertama. Semua kita buatan Allah. Orang berdosa, orang baik, semuanya buatan Allah. Tapi tidak berhenti sampai sana. Dikatakan diciptakan dalam Kristus. Reborn. Kita tuh lahir baru. Kita tuh jadi Christian for a reason. Bukan cuma supaya diri kita sendiri diselamatkan. Tapi dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Anda yang tahu pekerjaan baik apa yang Tuhan mau Anda dedicate yourself di sana. Bisa jadi kita beda-beda. I love my calling as a children minister. Saya tahu, saya lahir untuk itu. Saya lahir untuk jadi kakaknya anak-anak. Itu adalah pekerjaan baik yang saya akan perjuangkan and maintain it. Dan saya akan menganggap itu selalu urgent di hati saya. Dan selalu saya akan berdoa, Tuhan, jangan biarkan posisi tertentu, kenyamanan tertentu atau apapun membuat saya tidak lagi berbuah dalam pekerjaan baik ini. Bagaimana dengan Anda? Apakah kampus Anda adalah tempat Anda didapati melakukan pekerjaan baik? Apakah Anda hanya puas dengan menjadi seorang mahasiswa dengan IPK yang terbaik? Dengan a group of friend yang asik banget hangout dengan Anda? Apakah itu termasuk pekerjaan baik di mata Tuhan? Apakah Anda sudah menggenapi rencana Tuhan? Anda dikirim jauh-jauh dari kota A ke sini. Anda dikirim jauh-jauh dari pulau A ke sini. Dan Anda dimasukkan ke kampus yang itu. Apakah Anda sudah menggenapi pekerjaan baik yang Tuhan rencanakan untuk Anda ada di sana? Bahkan kalau Anda tidak bisa kuliah pun, karena keterbatasan dan lain-lain, Anda bisa ada di sebuah tempat pekerjaan. Anda ini anak youth, harusnya Anda kuliah tapi Anda kerja. Maukah Anda berkata, pekerjaanku ini bukan pekerjaan biasa. Pekerjaanku ini adalah pekerjaan baik. Yang akan menggenapi rencana Tuhan. Amin. Ya, lewat hidup kita ini ada pekerjaan baik yang Tuhan ingin kita lakukan. Ada orang-orang yang tidak bisa akan datang kepada Yesus kalau nggak melalui Anda. Ada orang-orang yang perlu dengar tentang Yesus itu dari kesaksian hidup Anda. Dan ajaibnya, Tuhan itu nggak berkata orang tertentu yang bisa lakukan pekerjaan baik. Tuhan itu kasih kesempatan yang sama. Mau Anda simpatisan, Anda baru join CG, Anda sudah jadi CGL, Anda sudah jadi sponsor, ataupun Anda hanya member biasa. Anda yang sibuk, Anda pengen banget pelayanan tapi Anda tahu Anda tidak pernah buang-buang waktu. Anda kuliah dan Anda kerja. Di hati Anda tetap lakukan pekerjaan baik. Mungkin Anda tidak punya waktu lebih untuk bisa melayani di gereja. Tapi tidak ada yang bisa menghalangi Anda menjadi pemenang jiwa, pembawa kabar baik. Maka di tempat Anda itu, Anda bisa berkata, ini pekerjaan baikku Tuhan. Amin. Salah satu doa saya pagi hari ini adalah, saya begitu terharu dengan kata VIP. Kalau Anda mungkin lebih familiar dengan kata VIP ya. Maksudnya VIP bukan yang duduk di depan reserve ya, bukan ya. Tapi yang di CG Fund itu loh. Ya, saya tadi geli gitu. Bersyukur sekarang namanya keren VIP. Dulu tuh namanya Jibar, jiwa baru. Dulu tuh namanya Jiwa, kalau cowok Jiwi, kalau cewek. Zaman dulu tuh namanya gak keren banget. Sekarang tuh namanya keren VIP. Pertanyaannya, apakah orang-orang itu benar-benar sudah jadi very important person in your heart? Sehingga Anda tuh benar-benar mau membawa orang itu di hadapan Tuhan. Sampai kayak Musa itu loh, hapuskan namaku dari buku kehidupan demi orang Israel.
Enggak lah, kita enggak se-ekstrim itu ya. Tapi paling enggak kita bilang gini, Tuhan aku pakai imanku Tuhan. Ingat temanku ini, sudahkah dia itu benar-benar jadi VIP? Bukan cuman istilah. Itu bukan istilah, itu benar-benar very important person in our heart. Dan doa saya di pagi hari ini tadi adalah supaya setiap orang yang belum mengenal Tuhan, supaya setiap keluarga dari kita, orang-orang yang kita kasihi ya, itu orang-orang yang masih berdosa, orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, orang yang kita tahu ujungnya adalah binasa kalau belum kenal Yesus, itu bisa menjadi someone VIP. Setiap orang berdosa itu bisa menjadi VIP-nya seseorang. Bisa jadi ada orang yang nangis di hadapan Tuhan demi orang ini, keselamatannya. Kita mau sepakat yuk, hari-hari ini pekerjaan baik yang kita mau lakukan apa? Yaitu membawa satu demi satu teman-teman atau keluarga kita kembali kepada Yesus. Mungkin mereka yang kecewa sama gereja, mungkin mereka yang kecewa dengan komunitas, mungkin mereka yang udah pernah di dalam terus tiba-tiba season berubah, terus mereka gak punya teman lagi. Pasti ada, cari dan temukan orang-orang yang akan jadi VIP kita itu. Di tempat lingkungan kita itu, di tempat di mana kita dedikasikan itu sebagai pekerjaan baik kita. Amin. Ya, ayat yang terakhir katakan begini di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Pertama, dalam kasih, yang kedua, dan dalam pekerjaan baik. Di sini saya tahu, pekerjaan baik yang dari Tuhan itu tidak sifatnya individual. Mungkin iya di dalam pekerjaan kita kita kerja lah pasti sendiri ya. Gak mungkin kita kerja PR bareng demi pekerjaan kita gitu ya. Project kerja dari bos gitu kita kerjain bareng-bareng. Anggota CG bantuin gue dong kerjain PR dari bos gitu kan, gak mungkin ya. Bukan itu. Tapi dikatakan saling mendorong dalam pekerjaan baik. Gereja kita itu punya pekerjaan baik yang terbuka bagi semua orang. Pertanyaannya, Anda mau terlibat di dalamnya atau enggak? Bisa aja kok, gak ketahuan kok. Satu tuh tiba-tiba ngilang aja, gitu ya. Dengar sih tentang CG Fund, dengar sih tentang gereja kita lagi gerak bareng-bareng. Tapi kita mikir gini, saya cuman satu orang. Saya gak terlalu signifikan. Saya gak bawa juga gak apa-apa. Bukan masalah bawa atau enggaknya. Yang paling berharga itu adalah iman kita. Bukan hasilnya. Andai kata orang yang kita doakan itu gak berhasil kita bawa, it's okay. Andai kata orang yang kita ajak itu nolak kita, it's okay. Yang berharga adalah diri kita didapati maintain a good works. Didapati tidak nganggur rohani, didapati produktif untuk Tuhan. Sekarang pilihan di tangan kita. Mau nganggur atau mau memberi diri terlibat dalam pekerjaan baik. Amin.